Terima kasih Anda masih bersama kami di Good Morning. Daging dan iga sapi ini paling nikmat diolah bersama dengan kaldu dari rempah-rempah. Seperti hidangan ala Lombok, namanya adalah bebalung. Nah, untuk menyeimbangkan rasa gurih pedas dari bebalung ini, paling enak menyegarkan diri dengan es gempol pleret sambil menikmati hamparan sawah, tepatnya di wilayah Sukoharjo, Jawa Tengah. Satu panci besar ini berisi bahan utama untuk membuat kuliner khas Lombok, yakni bebalung sapi. Biasanya bebalung menggunakan bagian daging sapi, iga, dan tulang muda. Potongan daging ini kemudian dimasak dalam satu wadah besar selama berjam-jam dengan campuran kuah rempah. Namun, ada juga cara berbeda dengan memasak daging, iga, dan tulang muda terlebih dahulu, baru kemudian disiram dengan kuah rempah panas sesaat sebelum disajikan. Meski saat ini Lombok dinyatakan zona merah penyebaran penyakit mulut dan kuku pada sapi, namun penikmat bebalung di Mataram, Lombok tak khawatir atau takut untuk menyantapnya. Kita pasti punya sendiri dan pasti dipilih juga dagingnya sambut sama yang sehat sama tempat makan juga pasti milih-milih. Meski diakui ada penurunan pembeli sebesar 50% dari biasanya, namun pengelola warung mengaku bahwa bahan bebalungnya tidak menggunakan organ pada bagian mulut dan kaki dari sapi, namun menggunakan bagian daging dan iga. Untuk satu mangkoknya sendiri dijual seharga Rp30.000. Puas menyantap bebalung sapi di Lombok, kami ajak Anda menikmati es gempol pleret di Desa Tegal Made, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Setiap harinya, jajanan es gempol pleret berbahan dasar tepung beras dan tepung ketan serta santan ini ramai didatangi pembeli baik dari Sukoharjo hingga Solo Raya. Di musim ini, Darman sang penjual mengaku bisa menjual 150 mangkok dalam satu hari. Jika pada umumnya es gempol pleret menggunakan cenil, namun gempol pleret milik Darman menggunakan bubur mutiara. Untuk rasa manis, Darman memberikan gula Jawa yang sudah dicairkan. Ini gempol pleret namanya. Ya, gimana nih rasanya? Ya seger. Gempol pleret di suasana seperti ini. Suasananya enak karena di pinggir sawah ya. Sering Ibu di sini? Ini baru sekali. Untuk menikmati es gempol pleret, pembeli cukup merogoh Rp5.000 setiap mangkoknya. Di bawah pohon besar, pembeli bisa menikmati segarnya es gempol pleret sambil menikmati hamparan sawah di depan mata. Tim Liputan CNN Indonesia. Aksi ngedrift pembalap mewarnai acara Meet and Greet para pembalap Formula E yang digelar di Monas pada Kamis sore. Iya, ini menjelang lomba jet darat listrik di sirkuit Iprix Ancol pada Sabtu mendatang. Panitia mengklaim sudah menjual lebih dari 22.000 tiket. Asap tebal keluar dari ban mobil pembalap Formula E, Nick De Vries, yang melakukan drifting untuk menutup acara Meet and Greet dengan para pembalap Formula E di Monas, Jakarta Kamis sore. Acara ini merupakan ramah tamah dari penyelenggara menjelang balapan pada Sabtu mendatang. Turut hadir Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam kesempatan ini. Balapan yang akan tersaji di sirkuit Iprix Ancol disebut akan menjadi tontonan yang menarik mengingat tingkat kesulitan sirkuit. I feel very well welcome by everyone, so thank you for that. And we were obviously all very excited to be here after the long wait. And considering the event, I think the track looks great. It looks quite fast for Formula E principles. The corners are there's a nice kind of flow and momentum, not too slow corners. So I think we'll face very exciting racing. And Persiapan balap Formula E seri Jakarta juga telah dilakukan dengan matang. Panitia mengklaim 22.000 tiket telah ludes terjual. Kita yang di sisi Ancol Festival. Kemudian kalau dari pergerakan ekonomi UMKM
kita sudah menghadirkan sekitar 120 lebih UMKM yang akan menyediakan food and beverage di area, dan juga ada sekitar 20 UMKM dari seluruh provinsi yang akan bergabung dengan kita. Formula E seri ke-9 musim 2021-2022 akan digelar di sirkuit Epri Ancol Sabtu 4 Juni. Reza Ramadan, Endra Rizaldi, Jakarta. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan percaya diri kalau cuaca dapat dipantau tanpa campur tangan pawang hujan pada ajang balap mobil listrik Formula E pada Sabtu besok. Ya, menurut BMKG, langit di Jakarta Utara juga diperkirakan cerah berawan meski potensi hujan tetap masih ada. Dan panitia balapan Formula E pun sudah menyiapkan skenario jika balapan harus dijalankan saat hujan. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mempercayakan teknologi ilmiah untuk memonitor hujan pada ajang balap mobil listrik Formula E Sabtu 4 Juni mendatang. Anies tidak akan menggunakan pawang hujan seperti yang umum dilakukan di pergelaran luar ruang. Pada acara ngobrol bareng wartawan di Pendopo Balai Kota Kamis sore, Anies tegas menjawab pertanyaan wartawan seputar antisipasi cuaca yang beberapa hari ini turut hujan. Tidak ada pawang-pawangan, titik. Kita bekerja sama dengan BMKG untuk memonitor perkembangan cuaca. Bila terang kita syukuri, bila hujan kita syukuri. Menurut prakirawan BMKG Ayudhya Puspita pada Rabu malam, langit Jakarta mulai Kamis tanggal 2 Juni hingga Sabtu 4 Juni terpantau akan cerah berawan. Namun BMKG menyatakan potensi terjadinya hujan masih tetap ada tergantung dari pergerakan udara yang bersifat dinamis. Untuk 3 hari ke depan diperkirakan masih aman ya, potensi ada ya, akan kami update setiap harinya juga. Pencetus Formula E Alberto Longo juga masih menoleransi hujan sepanjang tidak menggenangi lintasan. Lomba akan dihentikan sementara jika hujan lebat dan akan dilanjutkan apabila sudah reda. Balapan Formula E untuk pertama kalinya akan digelar di Jakarta dan diikuti 11 tim dengan 22 pembalap. Tim Liputan CNN Indonesia.